yang hidup. Ternyata tidak mudah, saudara. Dulu saya berpikir saya sudah percaya Tuhan. Tapi ternyata setelah melalui perjalanan hidup, saya mengerti bahwa mempercayai Tuhan itu tidak mudah. Dan itu teruji pada waktu kita menghadapi persoalan-persoalan pelik, persoalan-persoalan berat. Kita menghadapi hal-hal yang mengancam hidup kita. Di situ kita diajar Tuhan bagaimana kita mempercayai bahwa Allah itu Allah yang hidup. Yang pertama di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, kita harus benar-benar meminta petunjuk Tuhan. Yaitu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana reaksi dan respon kita terhadap pergumulan persoalan hidup yang kita alami. Jadi kita bukan hanya ya sudah menjalani saja begitu pasrah. Saudaraku. Tapi kita harus benar-benar bisa menemukan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam menghadapi masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, terutama masalah-masalah berat yang mengancam nyawa kita, mengancam hidup kita, mengancam keluarga kita, mengancam pekerjaan, usaha, pelayanan kita. Kita harus benar-benar bertanya apa yang harus kita lakukan. Nah, seringkali kita hanya menyerah lalu bilang, Tuhan tolong aku. Selesaikan masalah ini. Padahal melalui masalah tersebut Tuhan itu mau mendewasakan kita. Mendidik kita untuk menjadi cakap, cerdas, dewasa, suci, saleh, matang secara rohani. Saya percaya hari-hari ini saudara juga pasti punya persoalan, punya pergumulan, ya, apakah itu masalah sakit penyakit, ekonomi, masalah rumah tangga, dan segala masalah lain. Mari kita persoalkan, kita tanyakan kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dan kalau Tuhan sudah memberi petunjuk, kita jangan mengeraskan hati, tapi kita menuruti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Melalui persoalan-persoalan hidup yang kita alami, Tuhan mengajar kita untuk tidak menyelesaikan masalah-masalah kita dengan cara anak-anak dunia. Yaitu cara-cara yang pernah kita gunakan dulu sebelum kita mengikut Yesus. Banyak cara yang sudah biasa kita lakukan, banyak taktik politik, ya. Banyak cara-cara kita dalam menghadapi berbagai persoalan dan kita anggap memang itu caranya. Tetapi setelah kita mengikut Tuhan, kita harus bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup. Nah, Tuhan akan mendidik kita dan pasti mendidik kita melalui persoalan-persoalan kecil dulu, persoalan-persoalan sederhana dulu. Lalu kita belajar untuk mengurai, menghadapi persoalan tersebut dengan cara anak Allah. Tentu harus beda dengan cara hidup anak dunia menyelesaikan masalah. Ya, kita harus melihat dan merasakan, benar-benar memahami perasaan Tuhan. Yaitu apa yang kita harus lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah.
Kalau tidak ada masalah-masalah dalam hidup kita, kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa belajar mengerti perasaan Allah dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Ya Tuhan ajar kita lewat persoalan-persoalan kecil ya. Dulu kita tidak peduli hal itu, kita anggap itu masalah biasa yang harus dihadapi secara biasa seperti anak dunia. Tapi sekarang setelah kita mengerti kebenaran, setiap persoalan yang Tuhan izinkan kita alami, cara Allah mematangkan kedewasaan rohani kita. Betul. Mencerdaskan kita. Jadi kita harus selalu bertanya, what must I do, dear Lord? What must I do, Father? Apa yang harus kulakukan ya Bapa? Roh Kudus pasti menuntun kita. Sekali lagi, jangan pakai cara anak-anak dunia. Pakai cara anak Allah. Ya. Apalagi kalau persoalan itu menyentuh emosi, perasaan kita, harga diri kita. Wah, kita sering kalap. Lalu kita tidak mau tanya Tuhan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kita selalu pakai cara kita, perhitungan kita, skenario kita. Bahaya, saudara. Kita jadi liar dan tidak menjadi anak Bapak yang dengar-dengar. Ya saudaraku. Lalu Tuhan mau melalui pergumulan dan persoalan hidup tersebut, kita menurut apapun ending dari semua masalah itu. Ya seringkali kita inginkan endingnya demikian, endingnya begitu menurut selera dan perhitungan kita. Tetapi setelah menjadi anak Allah kita harus belajar, saudaraku, bahwa ending itu ada di dalam hak Tuhan. Terserah pada akhirnya mau jadi apa. Yang jelas kita mau mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, kita responi, reaksi kita terhadap masalah yang kita hadapi. Itu yang harus kita temukan dan itu yang harus kita lakukan. Adapun ending, akhir, hasil akhir dari keadaan kita harus percayakan kepada Tuhan. Kita serahkan. Di sini kita belajar untuk mempercayai bahwa Allah itu baik. Allah itu cerdas. Allah itu bijaksana, saudara. Nah, terus terang saudara, sering kita tidak rela kalau hasil atau ending dari pergumulan kita itu ke arah yang tidak sesuai keinginan kita. Nah, ini yang membuat kita kemudian menjadi gusar, khawatir, cemas. Aduh, jangan-jangan jadi begini, jangan-jangan jadi begitu. Aduh, jangan sampai jadi begini atau jadi begitu. Kalau kita sudah mendengar, mengerti apa yang harus kita lakukan dalam bereaksi terhadap setiap masalah yang ada, ending dan akhirnya kita serahkan dalam tangan Tuhan. Ingat, jangan pakai cara anak dunia. Kita harus menggunakan cara anak Allah. Bagaimana kita tahu kalau itu cara-cara Allah, Pak Eras? Ya, saudara harus seperti yang sering saya kemukakan, mendengar firman setiap hari. Ya. Anda harus menemukan seorang mentor, pemberita firman. Ya, tidak harus Erastus. Banyak pendeta hamba Tuhan. Tanya Roh Kudus. Siapa hamba Tuhan yang layak saudara dengar? Tidak harus saya. Benar, saudara. Anda mempercayai saya, ayo. Tidak juga enggak masalah. Nah, ini enggak masalah. Saudara. Anda harus menemukan seorang mentor rohani yang baik. Dengarkan firman yang diajarkan dia. Lalu berdoalah bersama dengan dia. Tapi juga doa pribadi.
Di situ Anda akan memiliki kepekaan. Aduh, Tuhan itu pasti berbicara, saudara. Jadi kalau kita sekarang belum mendengar, ya karena memang belum waktunya mendengar. Atau saudara belum sungguh-sungguh mencari dia. Cari dia, sungguh-sungguh. Anda pasti bisa mengerti apa Anda harus lakukan. Dan ending dari masalah itu terserah Tuhan. Nah, di situ kita belajar mempercayai Allah itu hidup. Allah itu ada. Ya. Kalaupun kita harus jatuh hancur, kita jatuh di genggaman tangan Tuhan. Nah, itu, ya. Nah, ini yang Tuhan kehendaki, saudaraku. Kita percaya bahwa melalui setiap peristiwa yang kita alami, Allah Bapa memberikan kepada kita pendewasaan yang luar biasa, ya saudara. Kita akan diproses terus sampai kita mati, saudara. Sampai kita mati, Tuhan proses kita. Ya. Oke, yuk nyanyikan satu lagu sambil menutup ya. Ya Bapa yang Maha Kuat, Sena. Ya Bapa yang Maha Kuat. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku. Perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, kota bentengku. Ya Bapa yang Maha Kuat, yuk katakan. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku. Perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu Bapa. Elohim Yahweh, kota bentengku, kota bentengku, dalam tangan kuasa-Mu. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu. Ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat abadi. Dalam tangan kuasa-Mu, dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggam-Mu.
Ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi, berkat abadi. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang Kau berikan kepada kami, Bapa. Terima kasih ya Allah Israel. Berdasarkan Roma pasal 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Dan melalui peristiwa-peristiwa hidup yang kami alami, terutama pergumulan-pergumulan berat, Engkau mengajar kami untuk mengalami Allah yang hidup. Kami mau belajar, Bapak. Kami mau taat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian. Tuhan memberkati saudara sekalian.